ba'du. Kita bersyukur pada Allah pada sebuah hari ini diberi karunia masih tetap hidup, ya. Setelah kita bangun dari tidur, kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita diberi kesempatan hidup, dan setelah itu kita diberikan karunia nikmat yang banyak, ya. Di antara nikmat yang besar itu adalah nikmat taat, nikmat suka beribadah. Kita merasakan nikmat kalau beribadah, kita merasakan nikmat kalau belajar agama. Kalau udah ini kita dapatkan, berarti Allah tuh cinta sama kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak tahan lama sembahyang, tidak tahan duduk belajar, tidak tahan tahajud. Itu sebenarnya dia sedang mendapat hukuman. Ada yang tidak mau salat, tidak mau puasa, itu sebenarnya orang yang tidak mendapatkan nikmat. Nikmat itu ada yang disebut nikmat lahir, ada yang disebut nikmat batin. Bukti, ya, kita mendapatkan nikmat Allah dan kita pengen lagi ke situ. Misalnya bapak ibu yang pergi haji atau umrah, habis puluhan juta pergi naik haji atau umrah itu, balik dari haji atau umrah pengen lagi nak pergi ke sana. Padahal merugikan itu kan, cara hitungan matematikanya puluhan juta, sekarang mungkin 33 juta umrah. Kalau haji lebih besar lagi dari itu, sekitar 40-an lebih, ya. Tapi pulang dari sana, ya Allah, ya, makin kalau namanya tawaf wada, nak pisah dengan Ka'bah tuh, sedihnya gitu, ya Allah, biarkanlah aku bisa kesini lagi. Begitu nikmat. Itu orang yang pergi ke Masjidil Haram itu, orang yang tawaf di Ka'bah itu, orang yang sa'i itu, orang yang takziah ke Masjid Nabawi, ke makam Rasulullah, di Raudah, itu dia merasakan getaran-getaran nikmat iman yang luar biasa, ya. Nah, itulah dia nikmat taat. Kita pengen lagi pergi sana. Nah, begitulah Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Irsyad ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang bertahan ini adalah orang-orang yang menemukan nikmat dalam ketaatan sehingga tidak menjadikan beban, ya. Semua tidak jadi beban. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua di samping mensyukuri nikmat Allah, kemudian kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Yang kami hormati Ketua dan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Irsyadul Iman Jalan Ampera, kemudian yang kami muliakan para alim ulama, para ustadz, para guru ngaji, para intelektual, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan juga jamaah haji, jamaah umrah, guru ngaji, dan juga Pak Imam, muazzin, ibu-ibu jamaah, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Irsyadiyah, dan anak-anak serta para remaja yang kami banggakan. Sebuah hari ini kajian kita ini saya buat judulnya ya kan, semua karena Al-Quran, semua karena Al-Quran, ya. Bulan Ramadan, ya, ada yang namanya ibadah puasa, ada yang namanya bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan paketnya lagi ada salat tarawih. Bulan Ramadan ada paketnya lagi yang namanya malam Lailatul Qadar, ya kan? Kalau kita simpulkan kenapa Allah adakan semua itu di bulan Ramadan, ada nuzulul Quran, ya kan? Ada puasa, ada tarawih, ada Lailatul Qadar, ada tadarus. Dan semua ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen mendalami ini, semua disebabkan oleh, ya, adanya firman Allah yang turun.
di bulan Ramadan itu. Bahwa Al-Quran bukan satu-satunya yang turun di bulan Ramadan, ada kitab lain juga. Kitab ya, Zabur, Taurat, Injil, juga suhuf, semuanya diturunkan di bulan Ramadan, ya. Termasuklah Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Kisah Al-Quran diturunkan. Pertama, Al-Quran itu ditulis atau ditetapkan oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz. Wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfuz. Ya. Itu surah Al-Buruj yang terakhir. Al-Quran itu adalah kitab yang terpuji, kata Allah, kitab yang mulia. Dia berada di Lauhil Mahfuz. Nah, Lauhil Mahfuz itu apa? Lauhil Mahfuz itu Bapak adalah kumpulan daripada qada dan qadar, kumpulan daripada surat-surat keputusan. Ya, apapun yang akan terjadi di muka bumi ini, yang lalu maupun yang akan datang, semua sudah ditetapkan oleh Allah. Namanya di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau kita membayangkan Lauhil Mahfuz ini, bukan kita nak nyamakan, tapi dia semacam sekretariat. Misalnya presiden, ada menteri sekretaris kabinet. Nah, di situ ada kantor sekretariat. Misalnya di Pemda, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, ada sekda. Sekda itu punya kantor namanya sekretariat, tempat surat menyurat. Nah, Lauhil Mahfuz itu adalah semua ketentuan-ketentuan Allah, musibah yang akan terjadi, semua itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz oleh Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Ada namanya kitab besar. Ya, wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur surat. Jadi dia punya apa? Semua ketentuan nasib kita secara pribadi, secara kenegaraan, secara daerah, secara bumi dan alam semesta semua ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Nah, pertama Al-Quran ditaruh di situ. Quran itu di situ sebelum diturunkan. Maka diturunkanlah Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, malam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itulah peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke yang pertama turunnya Al-Quran itu ke yang namanya Baitul Izzah, langitnya dunia. Dia turun sekaligus turun ke langit dunia. Nah, pada saat turunnya Al-Quran ini tentunya tidak sembarang turun, dikawal oleh para malaikat Allah. Turun ke langit dunia. Lauhil Mahfuz misalnya di atas turun ke langit dunia, belum turun ke dunia. Turun ke langit dunia, stop. Nah, inilah yang namanya Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam reunian, ya katakanlah reunian para malaikat turun untuk mengenang kembali lah istilahnya itu peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langitnya dunia. Nah, kira-kira begitulah. Macam kita peringatan 17 Agustus. Tiap tanggal 17 dia peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, malam Lailatul Qadar itulah peringatan turunnya Al-Quran itu, ya. Ini kita pahami ya, dari Lauhil Mahfuz ke langitnya dunia. Cuma dirahasiakan, ditetapkan di tanggal berapa? Dirahasiakan pokoknya kata Rasulullah malam ganjil. Nah, itulah dia 21, 23, 25, 27, 29. Itu nanti tidak ditentukan kapan itu, supaya kita berhati-hati, bersemangat untuk mencari malam Lailatul Qadar itu. Nah, kemudian setelah di langitnya dunia, Al-Quran ini diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Itulah yang namanya Nuzulul Quran, yang diingati secara kenegaraan setiap tanggal 17 Ramadan. Turunnya kepada Nabi kita Muhammad SAW itu tidak sekaligus, tidak.
Inna anzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Surah Al-Insan dikatakan oleh Allah setiap subuh Jumat Pak Imam membuat surah As-Sajdah dan surah Al-Insan, ya kan? Hafal surah ini. Inna anzalna 'alaikal Qur'ana tanzila wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman kafura. Ini subuh Jumat disunahkan baca surah Al-Insan. Kami menurunkan padamu Al-Quran, kata Allah, inna anzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, berangsur-angsur turun kepada Nabi, berangsur-angsur. Yang pertama turun surah Al-Alaq 5 ayat, turun. Nanti turun lagi. Lama masa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu 30 juz itu adalah 23 tahun. Di Madinah, di Mekah dulu pertama sekitar berapa 13 tahun atau 10 tahun, atau sebaliknya di Madinah 10 atau 13 tahun, jadi jumlahnya 23 tahun. 3 tahun beda dengan kitab Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tuh menerima kitab 40 hari. Ya, surahnya surah Al-Baqarah. Wa wa'adna Musa 40 lailatan. Nabi Musa menerima Taurat itu Pak 40 hari di Bukit Tursina, 40 hari langsung. 40 hari tidak lama, ya. Itu surah Al-Baqarah. Wa wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadtum al-ajla min ba'di wa antum zalimin. Begitu Nabi Musa ngambil Taurat, menerima Taurat, meninggalkan kaumnya, dititipkan pada Harun. Umat Nabi Musa menyembah sapi, patung anak sapi. Itu. Makanya Nabi Muhammad menerima berangsur, tidak pergi kemana-mana, cukup menunggu di Mekah, di Gua Hira, terima 5 ayat. Inilah peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi ada 2, turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langitnya dunia atau Baitul Izzah, dari Baitul Izzah langitnya dunia turun kepada Nabi Muhammad di kota Mekah 13 atau 10 tahun berangsur-angsur, di Madinah masalah hukum berangsur-angsur. Nah, berikutnya lah Nabi membacakannya pada kita. Surah Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Masucilah Allah, bertasbih, ya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Bertasbih apa yang di langit dan di bumi, ya. Kemudian kepada Tuhan yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, ya. Kemudian Allah lah, dialah wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim. Dialah Allah yang telah membaca, dialah yang mengutus, ya, yang mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim, membacakan ayat-ayat, ya, membacakan ayat-ayatnya kepada kaumnya. Itu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dengan dibacakannya ayat Al-Quran itu yuzakkihim, maka mereka menjadi bersih daripada kemusyrikan. Yuzakkihim, bersih daripada kekafiran, ya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan Al-Quran, ya, diajarkan Al-Quran, kemudian mengajarkan hikmah hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kalau seandainya tidak dibacakan Al-Quran, tidak diajarkan Al-Quran, maka mereka semua, kata Allah, dalam keadaan yang sesat. Jadi untunglah kita nih Bapak, itu dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad, ya, orang tua kita beragama Islam yang sudah mendengarkan Al-Quran dibaca mulai guru sampai ke Nabi. Jadi Nabi membacakan pada muridnya, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dari Utsman, Umar, Ali, dan sahabat yang lainnya, Ibnu Abbas, terus sampai guru-guru berikutnya, 14 abad sampai ke kita. Mungkin abad ke-14 atau abad 13 akhir sampai ke orang tua kita. Kemudian sampailah kepada kita, yang menyebabkan kita nanti insya Allah masuk Islam, mati dalam keadaan Islam,
dan dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita ni tak ada lahir di zaman sekarang, lahir sebelum Nabi Muhammad ada, masuk neraka kita. Fi dhalalin mubin, masuk neraka. Maka kita banyak-banyak bersyukur bertemu menjadi umat Nabi Muhammad ini. Nah, oleh karenanya pada kesempatan subuh ini saya katakan tadi semua kena Al-Quran. Bulan Ramadan ni semua kena Al-Quran. Bulan Ramadan ada ibadah puasa, apa hubungannya dengan Al-Quran? Kata Syed Hasan Al-Banna, orang yang sedang berpuasa itu orang yang siap menerima Al-Quran. Karena rohnya dekat pada Allah, jiwanya dekat pada Allah, saat itu dia siap menerima Al-Quran. Makanya bacaan yang dianjurkan di bulan Ramadan setelah sholat wajib dan sholat sunnah adalah membaca Al-Quran. Dulu namanya tadarus. Tadarus itu artinya mempelajari Al-Quran. Ya, itu hubungan yang pertama. Ya, jadi untuk supaya kita ini bisa menerima Al-Quran dengan mudah, ikhlas, ya, Al-Quran pun betah bersama kita, ya, maka kita diwajibkan berpuasa. Ya. Tapi ada Al-Quran yang tak betah sama kita. Al-Quran itu ibarat tamu, Pak. Tamu. Dia masuk ke jiwa kita itu, kalau jiwa kita ini bersih. Dan untuk membersihkan jiwa kita ini diantara salah satunya dengan puasa. La yamassuhu illal mutahharun. Kamu tidak bisa mendapatkan sentuhan Al-Quran kecuali kalau kamu bersuci. Jadi kalau kita masih kotor, tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran, tidak dapat sentuhan Al-Quran. Maka baca Al-Quran harus berwudu. Kalau ingin dapat sentuhan Al-Quran, memperbanyak istighfar. Ya. Kalau orang yang masih penuh dengan dosa-dosa, ya, ibaratkan di dalam jiwa orang yang banyak dosanya itu adalah banyak baunya, bau limbah, bau bangkai busuk, bau darah, bau nanah. Ya, kalau dalam rumah kita yang nyata, rumah yang nyata, bau bangkai, bau darah, bau bangkai tikus, potek kucing, tamu tidak akan betah. Misalnya Bapak Ibu datang ke rumah saya, bau pesing, bau pesing, kencing kucing, bau tai kucing misalnya. Bapak Ibu pasti cepat-cepat pengen balik. Tak tahan aku pergi rumah Pak Ustadz Burhan tuh. Kenapa? Bau tai kucing. 5 menit pengen balik. Nah, tamu tak tahan. Ya, karena bau. Nah, orang yang penuh dengan dosa-dosa itu, Bapak, ilmu tidak betah ada di dalam jiwa dia. Lari cepat. Al-Quran yang dihafal tidak betah berada di dalam dirinya, pengen lari cepat. Hadis yang dihafal tidak betah, yang ada dalam jiwa dia pengen lari cepat. Karena di dalamnya banyak dosa. Innamal mu'mina iza aznama zamban kanat fi qalbi nuqtatun sauda. Sesungguhnya orang yang berdosa itu, kata Rasulullah, orang beriman yang berdosa itu akan dituliskan di hatinya satu noktah, tak tak tak. Berdosa pandangan timpakan, tuliskan tak tak. Sampai dia bertobat, dibersihkan. Kalau dia tidak bertobat, terus ditambah maka hatinya dipenuhi dengan ron. Itulah yang disebut ron dalam surah Al-Mutaffifin, kata Rasulullah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakzibun. Dosa-dosa inilah yang membuat orang itu semakin betah mengerjakan dosa lagi berikutnya, sementara Al-Quran tidak mau masuk ke dalam dirinya. Nah, inilah bulan Ramadan adalah pengampunan. Jadi untuk hamba Allah agar bisa menerima Al-Quran, Allah perintahkan puasa supaya Al-Quran bisa masuk ke dalam jiwanya. Dengan berpuasa kita diampunkan oleh Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 1. Dan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh dengan harapan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa yang lalu. 1. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat malam Ramadan, salat tarawih, salat tahajud, salat witir, maka diampunkan penuh iman dan dengan iman dan penuh harapan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa yang lalu. 2. Yang ketiga, man qama fi lailatul qadri,
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Lailatul Qadar, maka diampunkan dosa yang telah lalu. Yang keempat, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, apa yang saya baca?" Kata Rasulullah, "Membacalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Coba baca sama-sama. Yuk. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Maafkanlah kesalahan saya. Ada empat indikator tanda sebagai bukti bahwa Allah mengampunkan kita. Untuk apa nih? Supaya kita bisa menerima Al-Quran. Jangan pula setelah Ramadan ini kita mengabaikan Al-Quran. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa hubungannya? Jadi yang pertama jelas ya Bu ya. Ada satu lagi, salat tarawih. Salat tarawih itu adalah tempat murajaah. Ya, sebenarnya salat malam itu tujuannya adalah untuk murajaah hafalan. Seandainya Bapak Ibu hafalannya 1 juz, salatlah malam hari bawa 1 juz. Kalau hafalnya surah Yasin, salat malam bacalah surah Yasin. Tapi kalau salat tarawih umumnya jamaah suka yang pendek-pendek, surah pendek-pendek. Karena apa? Karena capek. Tapi kalau kita salat tahajud, ya bawalah hafalan, bacalah hafalan kita itu. Jadi tujuan daripada salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk bersyukur pada Allah. Bersyukur kenapa? Karena telah menurunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kami, kata Allah, bulan Ramadan itu kami turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kita salat tarawih di bulan Ramadan, bersyukur pada Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ini, ya, insyaallah kita akan dibimbing oleh Allah dalam kehidupan sosial, pribadi, keluarga, sosial, politik, berbangsa, bernegara, ekonomi, negara, pertahanan, peperangan, dibimbing oleh Allah semua dalam Al-Quran. Dan nanti nak mati pun dibimbing. Orang nak mati pun dibimbing, ya. Kalau sudah rajin baca Quran, apalagi baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang sering baca surah Al-Fatihah secara wajib, surah Al-Fatihah dibaca saat salat 5 waktu 17 kali baca surah Al-Fatihah. Tambah salat sunnah, dikumpulkan salat sunnah itu, jumlah salat sunnah dengan salat wajib jumlahnya 50 kali kita membaca surah Al-Fatihah. Insya Allah orang yang membaca surah Al-Fatihah wafatnya akan dibimbing mati dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah kita syukuri turunnya Al-Quran ini, kita syukur. Turunnya surah Al-Fatihah, kita syukuri pada Allah dengan salat tarawih. Kenapa? Karena dengan Al-Quran inilah Allah bimbing kita, ya. Bimbing bagaimana mendidik, membimbing istri, bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri yang baik, bagaimana menjadi anak, membimbing anak, semua dibimbing. Bagaimana kita menata kehidupan, ada perintah ibadah, akhirnya sampai nak mati pun dibimbing. Dibimbing, namanya talqinkan kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Itu surah Muhammad ayat 19. Ketahuilah, kata Allah, tiada Tuhan selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Laqinu mautakum. Barang siapa yang maqala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya, di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, masuk surga.
masuk surga. Ini dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran. Makanya jika kita hubungkan Al-Quran dengan salat 5 waktu, jika kita hubungkan Al-Quran dengan salat tarawih, kita bersyukur pada Allah. Ada Al-Quran turun, ada Al-Quran turun, ya, membimbing kita. Makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, cerita Nabi Adam 3 diusir. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Keluar kamu wahai Adam, ya, bahasa mafhumnya. Adam, Hawa dan iblis keluar dari surga itu. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda. Untuk Nabi Adam dan Hawa, apabila datang padamu petunjuk dariku, kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka kalau kamu datangi petunjuk dariku, didatangi petunjuk dariku, ikutilah. Faman tabi'a huda, barang siapa yang mengikuti petunjuk, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Maka kalau kita nak meninggal dunia, tapi kita rajin baca Quran, bersyukur pada Allah, salat 5 waktu, habis salat wajib, salat sunnah, baca Quran, amalkan, baca Quran, amalkan, maka tidak akan ada rasa takut di dalam jiwa kita. Sampai nak mati pun kita tidak ada sedih, ya, karena kita telah terbimbing oleh Allah melalui Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu, gunakan Al-Quran ini jangan sekedar baca surah Yasin untuk pindah rumah, tapi baca setiap harinya, ya, untuk mengetahui yang mana telah kita jalani hidup ini sesuai dengan pedoman, yang mana belum, ya. Nah, oleh karena itu ampunan dari Allah ada di bulan Ramadan ini. Apa hubungannya dengan Al-Quran? Ampunan dari Allah adanya di bulan Ramadan ini, ya, karena umat manusia pada umumnya banyak berdosa. Dari mana kita mengetahui kita berdosa? Kalau seorang pencuri, dia berdosa bersalah, melanggar undang-undang, mengambil, merampas orang lain dengan begal dan segala macam, merampok misalnya, maka dia melanggar undang-undang, ditangkap polisi karena pelanggaran terhadap undang-undang. Seorang pembunuh, dia melanggar undang-undang, ditangkap polisi, masukkan penjara, diperiksa jaksa, masukkan ke persidangan, masuk penjara karena ada dosanya, jelas pelanggaran undang-undang. Nah, dalam hubungan kita dengan Allah, kita ni tahu tak kalau kita berdosa? Kita tidak akan tahu kalau kita berdosa kalau tidak membaca Al-Quran. Nah, ini untuk bapak-bapak ni. Saya akan contohkan satu, ibu-ibu, ya. Bapak ibu beruntung ni. Jadi cara kita mengetahui dosa kita tu seperti apa? Tak usah cari salah orang lain, cari salah kita. Kita buka surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, kata Allah, orang yang mendustakan agama? Jadi kalau kita membaca Quran itu, jangan kita lemparkan untuk orang lain, tapi pertanyaan itu untuk diri kita. Ara'aital ladzi, tahukah kamu? Kalau Allah bilang tahukah kamu, kamu tu kita khitabkan untuk diri kita kalau kita baca terjemahan. Jangan untuk orang lain, tak nak sedih kita. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu wahai Burhan, wahai Fulan, orang yang mendustakan agama. Jadi itu akan ada komunikasi. Tapi kalau kita membaca Quran ini kita anggap dari orang lain, ya, untuk orang lain, kita tidak ada penghayatan. Ini kita baca untuk diri kita. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu wahai Fulan bin Fulan, orang yang mendustakan agama itu? Wa dzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, mereka adalah orang yang membentak, menghardik anak yatim. Apakah 11 bulan dari zaman Syawal tahun lalu sampai sekarang kita tidak pernah membentak anak yatim? Kalau tidak pernah membentak anak yatim, alhamdulillah. Tapi anak yatim ini biasanya banyak tingkah. Karena apa? Karena kurang perhatian, mak ayah dan tidak ada, perhatian kasih sayang dan tidak ada, maka tingkahnya dia pengen dapat perhatian, tak dapat perhatian, makanya tidak ada yang mengarahkan, akhirnya tingkahnya menjengkelkan. Tapi Allah larang kita menghardik, tak usah membentaknya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Anak yatim tidak boleh dibentak, apalagi anak sendiri. Bapak, ini di TikTok nih sekarang ini Pak, lagi sedang hebohnya seorang ayah
seorang ayah bermaksud menggurau anaknya, mengejutkan anaknya dengan panggilan dengan suara yang besar. Suaranya besar, entah macam mana bentuk besarnya, mungkin gitu ya. Anaknya masih kecil Pak, begitu dengar suara ayahnya yang bernada bergurau, mati, anaknya mati. Apa nak nangis tu? Kita ni anak sakit, kita upaya ngobat sana, ngobat sini, kadang masih sedih. Dah upayakan ngobat sana, ngobat sini. Kenapa kau tak buat sini? Dengar orang ngomong gitu sedih. Oh, lupa aku nak ikut nasihat kau. Padahal dah kita ikhtiarkan, masih sedih. Apalagi ini sebab kematiannya karena suara kita. Jadi anak yatimnya tidak boleh dibentak, apalagi anak sendiri. Apalagi istri. Istri tak boleh dibentak, apalagi istri tak boleh bentak suami. Anak yatim tu anak orang, tak boleh dibentak, apalagi anak kandung. Ya. Makanya kalau orang suka bentak anak-anak ini, anak-anak itu cenderung tumbuh tidak cerdas. Kalau ibu-ibu yang rentan nih, ibu-ibu yang kurang dalam hal pendidikan ini, mendidik anaknya dengan cacian, makian, itulah yang biasa diucapkan oleh anak. Kalau mak ayah suka bentak, bla 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 itu, maka anaknya tumbuh dewasa tidak akan jadi orang cerdas karena sel-sel otaknya banyak mati. Itu yang pertama dosa kita. Jadi kalau kita ngaji ya gitu dapat pahala. Tapi ini belum menjadikan Al-Quran sebagai pertemuan. Yang kedua, wala ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, bukan memberi makan. Misalkan di gang apa depan sini Pak? Gang Sarmi. Misalnya di depan sini ada orang kaya depannya kan, depan gang. Ada orang setengah kaya, nggak bisa membantu orang. Ada yang di ujung paling miskin, atau di mana lah dia numpang di rumah-rumah komplek itu paling miskin dia. Nampak dia stunting, kurang gizinya nampak. Maka yang dekat dengan dia nih harus berkomunikasi dengan yang kaya. Tolonglah si fulan tu nampak, aku ni tak bisa. Kenapa? Si fulan tu kurang gizi nampak. Kalau ada makanan bolehlah kau sedekahkan sama dia. Nah, betul. Jadi selama 11 bulan yang lalu kalau kita melakukan ini, berarti kita tidak berdosa pada Allah. Tapi manakala yang tengah-tengah ini melihat tidak peduli, tidak dilaporkan pada yang sini pun tidak peduli, maka 11 bulan kita sudah berdosa pada Allah berdasarkan surah Al-Ma'un ayat 1, ayat 2 dan ayat ketiga. Yang berikutnya, wawailul lil musallin. Celaka kata Allah bagi orang yang salat. Orang yang salat masih celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang dalam salatnya dia lalai. Udah masuk azan di masjid Irsyadul Iman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih terbalik-balik dengan HP. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih buka. Apa untung aku di sini ya, masih. Asyhadu la ilaha illallah, masih buka WA. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, buka FB. Belum selesai ke buka TikTok sampai azan selesai, sampai kamat masih main HP. Udah berdosa dengan Allah, melalaikan waktu. Itu yang melalaikan salat asar jam 3, lalai sampai jam 4, udah berdosa. Sekarang yang salat sekalipun, salatul subhi, salatul subuhatan ma'mulatan, Allahu Akbar. Apalagi jadi imam, ya kan? Lupa pula surah, ya? Lupa surah apa yang dibaca ni. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahud. Pikiran ke mana-mana, sana sini ya, kunci mobil aku tak mana ya. Wa la yahud 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Samsut ya. Wah, kompor aku tak upunya dah mati ke belum ya ni. Jadi lupa pula dia. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzi yang kedua lupa. Enggak alladzi apa ni? Samsut. Ulang lagi. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzi lupa. Ingat yang lain-lain.
Ingat semua, kacau sembahyang. Makmum pun nengok imam bingung ni, ngapa imam malah tak al-laji. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ulang dah 3 kali. Allazi, tak hati makmum malah tak al-laji ya. Ini kisah nyata nih Pak di Jakarta. Orang tak ada hafal Quran, tak ada usul. Maka kata makmum yang belakang ni, kalau imam ni al-laji yang keempat ni tak bisa nyebutkan, saya sambung. Allah Ta'ala bila nak rukuk, bahwa ini yang keempat, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun allazi. Makmum pun pula nyambung alladzina an'amta. Maka begitu imam dapat sambungan langsung gembira, alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Amin lagi sekali. Nauzubillah ya. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, salat yang tidak usuk ya, salat yang tidak usuk lalai ada berdosa pada Allah. Maka salat ni banyak pula. Satu hari 5 kali. Kalau ada yang sedikit-sedikit kita berdosa, ya, kita tak sadar. Selama ini tak sadar. Mungkin belum dikaji nih surah Al-Ma'un. Nah, terkumpullah dosa tu. Satu kali, satu hari kita lalai dalam salat itu misalnya 1 kali, 100 tahun berarti 365 kali dosa kita pada Allah SWT. Ingat Bapak Ibu ya, 1 kali aja kita berdosa, tak tinggalkan salat, ya, kita tidak bisa masuk surga. 1 dosa ya Pak, kita tidak bisa masuk surga. Alasannya apa? Dalilnya mana? Nabi Adam, ya, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Wahai Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din. 1 je dosa Nabi Adam. Dan Hawa, tinggallah kamu di surga, makanlah apa yang nak ingin dimakan. 1 je. Jangan menghampiri pohon. Nabi Adam menghampiri pohon dan makan. Terusir. 1 dosa terusir. Makanya Ibu, tadi surah Al-Ma'un tadi membentak anak yatim. Kemudian tak menganjurkan mereka makan fakir miskin, lalai dalam sholat, ya. Ada 3 dah. Berikutnya alladzina hum yura'un, suka nak riak dalam sholat. Wa yamna'unal ma'un, yang 5 adalah tidak mau menolong dengan harta yang berguna. 5. Surah Al-Ma'un aja ada 5. Kalau kita tidak laksanakan, kita berdosa pada Allah. Kita evaluasi dari tahun 1445 Hijriah Ramadan sampai sekarang, apakah 5 ini sudah bebas kita? Maka mungkin ada yang banyak dosa kita nih, ya, salatnya tidak usuk, salatnya terlambat. Ingat Nabi Adam 1 aja dosa tak bisa masuk surga, tak bisa dalam surga. Makanya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Kemudian Allah berikan pada kita bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ya. Minta kita ampun. Doanya, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Baca istighfar, astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca ni istighfar sebanyak-banyaknya Bu. Kalau kami di Kadi itu membaca istighfar ni Pak 1 hari 200 kali. 200 kali. 200 kali Pak. Tidak lama, tidak sampai 1 jam. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal qayyum wa atubu ilaih. Kemudian bacalah Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fani. Baca itu sebanyak-banyaknya siang dan malam. Baca lagi, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang diajarkan oleh Allah. Ada lagi doa yang diajarkan oleh Allah, surah Al-Baqarah.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami kalau kami lupa dan salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kau timpakan kami beban seperti beban yang telah diberikan pada orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, jangan kau bebankan kami yang kami tak sanggup memikulnya. Lalu kita minta maaf lagi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jangan lupakan doa ini ibu-ibu tiap hari tiap malam. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca 2 ayat surah Baqarah di malam, kafatahu, diperkenankan. Jadi kita ni banyak dosa supaya tidak dihukum oleh Allah. Wa'fu 'anna, balik lagi, hapuskanlah ya Allah, maafkanlah ya Allah, maghfir lana, ampunkan ya Allah, warhamna, sayangi kami ya Allah. Banyak-banyak baca doa ini. Syahidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi wa qili. Pokoknya Bapak Ibu siang malam banyak-banyak minta ampun ya lah. Satu surah ya, surah Al-Maun, kita sudah banyak dosa pada Allah. Belum lagi kalau kita pelajari surah Al-Baqarah, Ali Imran, ya, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, kemudian surah At-Taubah, surah Yunus, surah Hud, ya, surah Yusuf, surah Ar-Ra'd, surah Ibrahim dan selanjutnya banyak, ya. Masya Allah. Makanya saya mengharapkan pengurus masjid Al-Irsyadul Iman ini kalau bisa ada buka satu hari ya khusus untuk mengaji apa Al-Quran. Cari, saya sudah menyiapkan mau menulis buku nih, tapi buat sampai surah Al-Arab saya cari perintah dan larangan Allah. Nah ini yang perlu dikenalkan pada umat. Macam surah Al-Ma'un tadi itu kita kenalkan, ini yang diperintah, ini yang dilarang. Nah ini yang kita jaga. Sehingga Ramadan ke Ramadan itu kita melahirkan akhlak Quran pada diri kita. Kita menjalankan Al-Quran, kita berakhlak sesuai dengan Al-Quran. InsyaAllah kita semuanya husnul khatimah. Kemudian kita semuanya akan dimasuk oleh Allah ke dalam surga, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terlebih itu kurang mohon maaf. Kesimpulannya buat sendiri atau saya simpulkan bahwa semua paket Ramadan ini karena Al-Quran. Itu ingat ya, karena Al-Quran. Bulan puasa, ibadah puasa supaya kita bisa mudah menerima Al-Quran. Diampunkan supaya dosa-dosa kita bersih, ya, jiwa kita bersih supaya bisa mudah Al-Quran melekat dalam diri kita. Salat tarawih, ya, mendekatkan diri pada Allah supaya Al-Quran bisa kita terima dengan mudah, bisa kita amalkan. Semuanya berhubungan dengan Al-Quran. Yang mudah jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ada rasa takut dan selalu diberikan oleh Allah rahmat di dunia, syafaat dalam kubur, syafaat di yaumil mahsyar, dan pertolongan di dalam surga, dilindungi dari azab neraka. Karena apa? Karena kita bersahabat dengan Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina minan nar. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik al-Furqan munzil al-Quran. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Allahumma arhamna bil Quran
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.